Tuhan akan mempercepat prosesmu demikian cepat. Anda menoleh dan berkata, wow, bukan hanya aku luput dari jerat burung. Sekarang aku bisa membebaskan semua burung. Hari ini khotbah saya berjudul Bangkit Lagi dari Nol. Bagaimana bangkit lagi dari nol? Sebenarnya enggak sih, jarang orang itu dari nol, pasti masih ada sisa. Tapi anggaplah, dari nol bahkan minus sekalian. Tuhan itu bisa hidupkan yang mati, jadi Tuhan itu enggak ada yang mustahil bagi dirinya. Karena itu jangan putus asa. Firman ini berguna bagi setiap orang yang bergumul dengan sesuatu, entah itu dosa, mungkin dia habis jatuh ke dalam dosa, dia rasa enggak layak. Atau mungkin dalam hal hubungannya rusak. Atau suatu rumah tangga yang berantakan. Mungkin bisa bicara soal keuangan atau bangkrut, usahanya gagal, atau baru di PHK. Apapun itu juga, rasanya kalau ada runtuh, tidak ada runtuh yang kekal dalam Tuhan. Nol adalah sebuah kesempatan yang baru dari Tuhan Yesus. Semua itu hanyalah paradigma. Karena itu bagaimana bangkit lagi dari nol ini saya bagi jadi 4 ibadah hari ini yang diikuti live streaming juga. Yang satu yang tadi ibadah pagi, saya kasih subtema letakkan hati di tempat terbuka. Saya tidak akan ulangi karena pewahyuan-pewahyuannya baru dan bagi saya untuk ikuti satu persatu, untuk saya ulangi satu persatu, mustahil bisa sama dengan kebaktian yang pertama. Jadi Anda dengarkan sendiri. Yang kedua tadi adalah sepakat dan bernubuat. Kesalahan orang adalah seringkali dia bernubuat tanpa sepakat. Jadi lemah, nubuatannya nggak kuat. Dia nggak kuat untuk mengenapi nubuatan atau bernubuat. Nggak bisa bicara sama dirinya dan perintahkan secara tegas agar jiwanya bagaimana. Dia nggak. Dia selalu akan jadi korban. Nah, saya jelaskan tadi di ibadah itu, di mana bedanya, bagaimana kita bisa sepakat dengan Tuhan. Ini penting sekali. Ibadah nanti setelah ini, pegang 4 nubuatan Allah. Saya akan berikan pengertian yang mungkin tidak terduga bagi banyak kita. Ternyata ketika Yehezkiel disuruh bernubuat kepada 4 penjuru angin, itu ada artinya. Bukan hanya east, west, north, and south. Ibadah sekarang ini, hadapi dan mulai lagi dari bawah. Bagi orang yang mau membangun kembali keping-kepingan reruntuhannya, ini adalah ibadah yang akan meremah buat Anda. Kita baca dulu Yehezkiel 37 ayat 1-10 ceritanya lengkap. Baru saya jelaskan beberapa ayat yang untuk porsi ibadah ini. Kebangkitan Israel. Cerita tentang tulang belulang di lembah, tulang kering itu. Yehezkiel 37 ayat 1-10 saya baca semua dulu. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya. Dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti perintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali, mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Katakan amin. Yehezkiel diperhadapkan dengan situasi mustahil.
Sebuah bangsa peradaban yang sudah berabad-abad. Hancur total. Tanpa jejak, tanpa sisa. Ini kejadian dalam sejarah, kejadian nyata. Bangsa Israel, Yerusalem hancur total. Bumi hangus, lautan api. Demikian pula bait suci, tidak ada satu batu berdiri di atas batu yang lain, semua jadi kerikil. Dan ini semua kehancuran sudah tidak menyisakan agar bangsa Israel bisa bangkit sebagai bangsa maupun negara, hilanglah identitas mereka. Ini zaman, dan mereka bukan hanya diangkut ke pengungsian ke Babilonia, ya pengasingan, tapi mereka dicampur-campur. Israel contohnya, bukan yang Yehuda, yang selatan, yang utara, 10 suku itu sampai hilang loh, lenyap loh silsilahnya. Mereka tuh dilempar-lempar ke berbagai tempat lalu dikawin campur sehingga tidak ada lagi yang namanya murni orang Jawa, murni orang Tionghoa, murni orang Jepang, murni orang Barat. Gak ada, semua ada campur-campur, gado-gado gak jelas. Yehezkiel menghadapi suatu situasi gak mungkin bangkit. Makanya tulang kering itu suatu simbol bagaimana ini sudah beyond repair. Kalau Anda punya radio udah parah banget, mending beli baru. Ini beyond repair atau tidak bisa diperbaiki lagi, tidak ada bengkel mau terima. Kalau ini kanker sudah bukan cuma stadium 4, ini sudah semua tersebar kemana-mana. Udah gak bisa di kemoterapi. Gak mungkin. Atau suatu bagian tubuh yang udah luka total, hancur, habis. Bagian tubuh yang putus katakan tidak langsung dibawa ke rumah sakit berapa jam kemudian. Ini bukan bulan tapi tahunan. Mana bisa tuh jempol hidup lagi? Ibu jari. Udah gak ada lagi yang namanya kalsium dalam tulang itu. Udah kena sinar matahari berpuluh-puluh tahun. 70 tahun bangsa orang Yehuda di pengungsian Babilonia. Belum lagi nanti Hitler bunuh 6 juta. Siapa sangka orang Yahudi bisa bangkit menjadi negara 1948. Ini penggenapannya juga dalam sejarah. Tapi penggenapannya ini jauh melebihi bangsa Israel saja. Tapi ini berbicara kepada umat Tuhan gerejanya hari ini. Dan mereka, Tuhan itu seperti seolah-olah ajari Yehezkiel, ayo bangun lagi dari nol. Aku akan pakai kamu dan nubuatanmu. Dan makanya di dalam sesi yang sekarang ini di ibadah yang ketiga, saya kasih judul hadapi dan mulai lagi dari bawah. Katakan kanan kirinya, hadapi dan mulai lagi dari bawah. Pertanyaannya sekarang hadapi apa? Kita lihat dulu ayat yang ke-7 dan 8, 2 ayat saja di ibadah ini, ibadah ketiga. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kalau kita mau pulih dari apapun, tak terkecuali sebuah bangsa yang hampir punah atau dikatakan sudah punah. Kalau kita mau membangun apapun kembali dari keping-kepingnya, langkah pertama adalah bertemu. Bertemu sama Tuhan, itu titik awal. Tulang ini bertemu satu sama lain, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Kalau kita itu sudah beyond repair hidup kita, pernikahan katakanlah, masa depan kita kelihatan sudah sangat-sangat sirna. Usaha kita udah hancur total, uang kita habis belum kembalikan hutang. Yang dibawa lari sama orang, itu belum seberapa dibanding dengan hutang yang harus dibayar. Kalau kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang begitu tidak masuk akal, gak mungkin aku bisa bangkit dari ini. Atau dosa kita sudah seperti merah kirmisi. Udah gak bisa rasanya aku ini dilayakkan kembali atau dipulihkan dalam ministry. Gak mungkin aku ini bisa dipulihkan dalam hubungan. Mana bisa orang percaya sama saya, dosaku terlalu keterlaluan. Apapun kondisimu. Ingat satu hal, Yehezkiel 37 dicatat untuk memberi harapan bahwa dalam Tuhan tidak ada keruntuhan kekal. Dalam Tuhan masih bisa bangun kembali dari bawah. Asal ada pertobatan. Tulang itu harus bertemu satu sama lain. Harus ada sebuah tindakan iman.
Yang pertama yang harus kita hadapi itu bukan manusia atau orang. Tahukah Anda untuk pulih dari apapun juga, apalagi dari sesuatu yang mustahil. Apalagi dari sesuatu yang parah, mau pulih dari apapun saja, pertama tulang itu harus bertemu. Dia harus bertemu dulu dengan Sang Penciptanya. Bukan berarti mati atau meninggal dunia. Hadapi Tuhan sebelum Anda hadapi manusia. Hadapi Tuhan sebelum Anda hadapi orang. Yeremia pasal yang keempat ayat 1-2 bunyinya begini, munculkan saja di sini. Jika engkau mau kembali hai Israel, demikianlah firman Tuhan, kembalilah engkau kepadaku. Kalau ini masalah dosa loh ya, kalau ini masalah dosa. Ini bukan masalah tentang katakan gagal usaha atau apa, kecuali karena serakah. Tapi kalau ini bicara tentang dosa aja, Tuhan kasih jalan kembali kok. Dosa pemberontakan aja ada jalan kembali kok. Kembalilah engkau kepadaku. Jika engkau mau menjauhkan dewa-dewamu yang menjijikkan alias pertobatan ini yang diminta oleh Tuhan, tidak usah kamu melarikan diri dari hadapanku. Lalu Tuhan kasih harapan. Dan jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, artinya setelah ini kamu komitmen dengan Tuhan. Jangan lihat kegagalan di belakang. Aku bisa membuat sesuatu yang baru, belumkah kau tahu? Sungai di padang gurun, mata air di padang belantara. Aku hendak membuat sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Lupakan hal-hal dari yang lalu. Sesuatu yang baru akan tiba. Jika engkau bersumpah dalam kesetiaan, Tuhan gak tertarik dengan masa lalu. Tuhan mau bawa kita ke masa depan. Sekalipun masa depan kelihatannya gak ada pengharapan bagi orang-orang yang sekarang dirundung masalah. Tapi Tuhan berkata, asal dalam keadilan dan kebenaran kau bersumpah. Ini bukan sumpah serapah, bicara tentang komitmen segenap hatinya. Demi Tuhan yang hidup, maka, wah Tuhan berjanji, gak mungkin kan Tuhan itu berdusta. Karena manusia hidup di masa kini, paling-paling dia ingat masa lalu. Tuhan itu sudah ada di masa depan, dia berkata, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam dia. Dan akan bermegah di dalam dia. Ini adalah firman pemakaian Allah. Allah berkata, aku masih bisa pakai situasimu untuk kemuliaanku. Kamu akan melihat kemuliaanku. Bangsa-bangsa akan diberkati lewat kesaksianmu. What? Aku bisa survive, bertahan aja, tetap hidup. Aku gak masuk neraka aja ada kamsyah. Mau dijadikan kesaksian apa? Tuhan tuh gak pernah kalau pulihkan tuh setengah. Tuhan tuh gak pernah pulihkan kita tuh sampai sembuh. Itu bukan Tuhan Yesus. Nah gitu gak ada ayatnya yang bunyinya begini, jikalau anak manusia memerdekakanmu, kamu bukan cuma merdeka, kamu sungguh-sungguh merdeka. Sungguh-sungguh itu artinya quadruple merdeka. Gak cuma merdeka kamu diri sendiri, tapi kamu memerdekakan orang lain. Aku gak akan pulihkan dirimu sampai engkau sembuh. Aku akan pulihkan dirimu sampai engkau bisa menyembuhkan orang lain. Bangsa-bangsa akan saling memberkati. Sebuah bangsa yang punah masih bisa punya jati diri aja udah berterima kasih. Tapi Allah berkata tidak. Nanti tahun 1948 kamu akan menjadi sebuah negara dan menjadi istilahnya ini gak ditulis begini tapi ini penggenapannya. Akan menjadi pengekspor buah-buahan utama di Eropa. Akan menjadi gudang persenjataan dunia yang menciptakan teknologi weaponry. Bangsa-bangsa masih akan berbondong-bondong datang ke Yerusalemmu, berziarah ke situ. Tak terkecuali gereja Mawar Sharon tahun depan. Kamu nanti akan, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Siapa yang ciptakan Wall Street? Orang Yahudi yang harusnya punah. Berapa ratus tahun yang lalu, itu Jewish yang menciptakan monetary dunia. Gak pernah sangka. Kok bisa ya mereka bangkit? Kok bisa? Bapak Ibu Saudara, saya tidak bicara secara politik Israel. Saya bicara tentang kesetiaan Allah. Kalau mereka bisa, umat Tuhan di perjanjian lama jadi pelihara sampai perjanjian baru. Nah kita umat perjanjian baru, tidak akankah dia pelihara sampai kekekalan? Saya ngomong gini bukan memberi Anda tangganya. Saya ngomong dengan hatinya dulu, tidak bicara strategi atau hikmatnya. Saya ingin membangunkan di dalam diri Anda. Semua urat-urat yang namanya urat-urat kecewa, putus asa dalam dirimu akan disambung kembali lewat khotbah ini. Anda harus tahu, there is still hope for your future. Masih ada harapan dan harapan itu besar dan tinggi untuk masa depanmu. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Itu yang disebut dengan aku akan menumbuhkan urat daging
kututupi dengan kulit. Tuhan kalau kerja itu kelar. Gak pernah Tuhan itu kerja selesai lalu habis itu nanti packagingnya buruk rupa. Tuhan kalau kasih daging urat, dia kasih kulit yang mulus pula. God will do a finish. Tuhan itu tidak seperti arsitek atau kerjaan borongan lalu setelah itu masih lupa beberapa kabel belum dipasang. Beberapa lampu belum nyala. Annoying bukan kalau kita punya rumah dibikinkan sama orang lalu tiba-tiba terakhirnya masih ada detil-detil yang belum selesai. Masih ada sisa kering-kering semen belum dikerok semua. Lalu tiba-tiba masih ada kotoran-kotoran, masih ada beberapa tackle yang masih belum terpasang. Aduh, membuat jengkel. Tuhan gak gitu. Tuhan kalau kerja itu sampai kulit menutupi tulang. Sampai daging tertutup dengan kulit dengan mulus kembali. Packaging Tuhan tuh paling begini. Tuhan tidak pernah menyuruh kita untuk bisa. Tuhan yang berkata pada kita suatu hari kalau kita ketemu dengan Tuhan. Baik sekali perbuatanmu, dalam bahasa Inggrisnya itu artinya well done. Tuhan tidak suka kalau kerja itu medium rare atau medium well. Tuhan selalu well done. Dan saya beritahu satu hal, mungkin Anda sekarang masih terpuruk dalam masalah, kalau memang ada yang seperti itu. Izinkan saya bernubuat seperti Yeskiel kepadamu. Pada akhir hidupmu Anda akan menoleh dan berkata, God, well done, thank you. Anda akan betul-betul selesai, Tuhan akan menyempurnakan dalam dirimu. Kuncinya di sini, buang dewa-dewamu yang menjijikan. Yang punya simpanan sudah, jangan disimpan lagi, keluarkan. Bukan dari safety deposit box atau kotak. Kotak di dalam bank. Maksud saya simpanan itu wanita idaman. Lepaskan, ganti rugi, sudah tinggalkan dia. Bayar pakai uang kalau perlu dan jangan lagi berhubungan. Bertanggung jawab, tapi kembali ke istri sahmu. Istri yang pertama, istri masa muda. Bukan istri muda. Istri masa muda itulah istri yang sah, apalagi diberkati dalam gereja. Catatan sipil pun itu sah di mata pemerintah. Bapak ibu saudara, tinggalkan dewa kejijikanmu. Uang siapa kau larikan? Anda larikan, kembalikan. Tidak bisa kembalikan, cicil 10 tahun kalau perlu. Kalau bisa 10 bulan. Lebih baik daripada tidak dicicil sama sekali. Tapi jangan dicicil 150 tahun, namanya nggak mau bayar. Singkirkan dewa-dewa menjijikanmu. Lihat kata Tuhan, lihat kalau aku tidak akan menyelesaikan pekerjaanku di dalam dirimu. Tuhan itu luar biasa. Ya, hadapi Tuhan. Yeremia tadi itu ajarkan kita untuk menghadapi Tuhan, jangan lari. Kalau kita bisa hadapi Tuhan, kita bisa hadapi siapa saja. Saya ulangi, apa yang selesai di hadirat Tuhan, selesai di hidup kita. Kalau kita bisa menghadapi Tuhan, kita bisa hadapi manusia. Ya, coba lihat Roma 8 ayat 31 dan 32. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, kalau kita beres dengan Tuhan ya, kalau kita beres sama Tuhan, hatinya beres. Apa yang beres di hadirat Tuhan, pasti akan beres di hidup ini. Memang perlu proses saya tahu, tapi cepat lambat pasti beres. Lebih cepatnya daripada lambatnya, karena Tuhan pasti akan mempercepat. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah the quickening. The Holy Spirit quickens, dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya susah. Untuk menjelaskan kata quickens, itu diterjemahkan terbaik dengan kata ini. Dia menghidupkan, padahal kata menghidupkan itu, kata quicken itu bukan cuma menghidupkan, dia mempercepat. God speed, akselerasi. Lebih cepatnya daripada lambat kalau kita kerja sama Roh Kudus. Kalau Roh Kudus campur tangan, lebih cepat daripada lambat. Tapi kita jangan mau memperlambat prosesnya lewat ketidaktaatan. Karena itu pilihan. Jikalau Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri loh, Yesus saja dikasih ke kita. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang kita perlukan, butuhkan, yang kita gumulkan kepada kita bersama-sama dengan dia. Kalau beres sama Tuhan itu cepat prosesnya. Kalau saya bilang cepat gak tentu 1 hari, 2 hari, 3 hari. Yesus bangkit hari ketiga sih. Kan gak butuh 3 bulan. Sorga itu gak birokrasi. Lalu mereka datanglah, Maria Magdalena pagi-pagi hari datang ke kuburan. Lalu ada malaikat berdiri di situ, masih diproses Yesusnya, tunggu 1 minggu. Kalau bisa dibuat susah, kenapa dibuat mudah ya kan? Birokrasinya enggak gitu sorga. Lalu datang lagi murid-muridnya, Petrus datang dan berkata, Yesus sudah bangkit. Tunggu ya, masih macet di meja siapa? Di sorga. Tunggu nanti 2 bulan lagi baru keluar. All son.
Kayak orang foto aja secepat itu. 1, 2, 3, seluruh dunia sama. Foto dimanapun, Amerika, Afrika, di Asia, Korea, Indonesia, semuanya selalu 1, 2, 3, siji, loro, telu. Semua foto kan gitu, 1, 2, 3, cepet kan? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Segala sesuatu hitungan ketiga, singkat. Kenapa Yesus bangkit hari ketiga? Untuk memberitahu bahwa Allah kita tidak pernah bertele-tele menjawab apa yang tepat. Why on the third day? Kalau Tuhan dibangkitkan langsung hari ke-1, namanya tergesa-gesa. Dia selalu on time, hari ketiga, tepat waktu. Lebih baik, Bapak Ibu Saudara, dengar firman ini. Kalau Anda dan saya kerja sama-sama Roh Kudus, dia nggak minta kita bayar harga iman sempurna. Dia nggak minta amal sosial kita. Dia cuma minta kita serahkan dewa kejijikan kita. Serahkan. Akan cepat prosesmu. Kadang-kadang dewa kejijikan itu bukanlah dewa kejijikan yang kelihatan. Dewa kejijikan kadang-kadang adalah keraguan, kebimbanganmu. Keluhan-keluhan kita, ngomel. Dan pengakuan-pengakuan kita yang salah, bukan pengakuan iman. Tapi seperti yang saya ajarkan di ibadah-ibadah sebelumnya, kita beritahu Tuhan logika kita. Tuhan bilang gini, apa aku Allah yang bodoh, enggak tahu semua logikanya? Aku tahulah, jangan beritahu aku, jangan akui di mulutmu. Segala sesuatu bukan hanya aku tahu karena aku maha tahu. Bahkan kamu sudah tahu, enggak usah beritahu aku tahu, kamu tahu. Beritahulah kepada dirimu sendiri ketika mengakui iman, ketika buka mulut, ucapkanlah kata-kata yang menghidupkan. Ucaplah kata-kata yang adalah firman. Katakanlah setiap huruf-huruf yang membawa dampak, membawa berkat. Jangan ucapkan sembarangan. Kalau kau membuka mulutmu, pastikan yang Anda ucapkan bukan apa yang Anda tahu. Beritahu pada dirimu sendiri apa yang Anda belum tahu. Yang dari firman datangnya, yang mengubah paradigma. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang dewa menjijikan itu adalah namanya keraguan, keluhan, pesimis di mulut dan jiwa. Berhenti dengan semua itu, serahkan kepadaku keluhan-keluhanmu. Udah jangan ngomel, udah jangan marah, udah jangan kecewa, tinggalkan panas hatimu, kata Tuhan. Tinggalkan panas hatimu, itu tidak akan berguna atau menambah sahasta. Serahkan kekhawatiranmu. Dengan demikian, kau menyerahkan dewa kejijikan. Prosesmu akan dipercepat oleh Tuhan. Mungkin tidak 3 hari, mungkin 3 bulan, bagi beberapa orang mungkin 3 tahun, bahkan bisa lebih. Tapi tetap bagaimanapun juga, menurut sudut pandang Tuhan, itu cepat sekali berlalu. Dan Tuhan memberimu kekuatan hari per hari untuk bisa menanggung masalahmu. Dewa kejijikan kadang-kadang adalah kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Kalau kau cinta aku, kenapa kau izinkan begini? Mana Tuhan? Percuma, doa gitu tuh mendingan gak usah doa. Bener, mendingan nonton TV. Karena doa gitu bukan hanya tidak membawamu maju. Doa yang seperti ini membawamu mundur. Sehingga lain kali doa, Anda harus pengakuan dosa dulu. Tambah lama. Orang yang datang ke hadirat Tuhan dan berkata, kenapa aku melayani Tuhan? Malah ngalami gini, percuma. Ngomong gitu tuh percuma. Atau masuk ke hadirat Tuhan, bicaranya demikian. Bicaranya lancang dan berkata, Tuhan, kenapa kau lamban? Aku doa-doa, mana jawabannya? Katanya Tuhan itu mengasihi aku, katanya Tuhan itu hidup, katanya berkuasa. Mana buktinya? Percuma doa gitu. Diam aja. Sudah keluar sana, nonton bioskop aja. Gak usah doa. Jauh lebih cepat prosesnya daripada doa. Kayak gitu modelnya. Karena lain kali Anda doa, Anda harus terlebih dahulu merobohkan kata-kata doa sebelumnya. Dan itu ada pengaruh ketika kau dengarkan dalam jiwamu, mengeras hatimu. Bapak Ibu Saudara, serahkan dewa kejijikan. Jangan memperlambat proses sendiri kalau Tuhan sedang memproses dirimu. Amin. Hadapi Tuhan. Baru kita berkuasa, baru kita bisa menghadapi manusia. Coba lihat sekarang Lukas pasal 19 ayat 6 sampai 9, cerita tentang Sakeus, orang pendek, kecil betul dia. Dia memanjat pohon ara, hendak melihat Yesus. Yesus berkata, Lazarus turunlah. Itu tempat Sakeus. Banyak orang bingung antara Lazarus dan Sakeus, ya kan? Lazarus itu si pengemis yang mati, Sakeus itu pemungut cukai. Ya. Nah, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi Sakeus ini membangun kehidupan rohani dari minus.
Tapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, dia hadapi Tuhan. Ini orang berani yang baik. Dia menghadapi Tuhan. Tuhan, seperti Yeremia katakan, jangan larilah. Sedosa apapun kamu datang ke aku, kembali. Reason with me, mari kita berdialog, kata Tuhan dalam doa. Jangan keluar dari kamar doamu sebelum plong di hatimu. Ayo, mari kita berdialog, engkau dan aku. Maka Sakyus meresponi Tuhan, berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Wow, hatinya beres, dia tergerak. Aku kasih setengah harta untuk orang miskin atau orang papa. Jadi tinggal 50% ya, 50%. Lalu dia katakan seperti ini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini yang gak masuk akal. Ini butuh penyertaan Allah. Coba jeli kita berpikir kata-kata ini. Ingatlah, pemungut cukai adalah sebuah profesi yang paling dibenci dulu di zaman Yesus Kristus masih hidup di Galilea secara fisik. Bapak, Ibu, Saudara, belum, kembaliin ayat 8. Setengah yang diberikan untuk orang miskin, berarti hartanya sisa 50%. Orang miskin ini tidak dipajakin, karena mereka tidak bisa keluar uang seperti nenek tua yang memberi persembahan di bait suci, cuman berapa keping saja. Itu harganya bukan hanya tidak seberapa, tak ada artinya. Jadi sekarang hartanya daripada Sakyus tinggal setengah. Sedangkan tadi harta 100% semua hasil pemerasan. Itulah sebabnya pemungut cukai zaman itu sangat dibenci dan dihindari. Karena semua uang mereka sampai sen terakhir itu hasil memeras. Tidak ada pajak legal. Nggak ada. Nggak ada. Dia bayar pakai apa? Pernah mikir nggak? Andai kata dia masih punya 100%, dia nggak janji kasih setengah untuk orang miskin, itu aja dia nggak bisa kembalikan kalau kali 4. Saya yakin pemungut cukai itu pinter peras, nggak pinter bisnis. Dan zaman dulu properti itu apa semuanya cuma dari properti bikin, nggak seperti hari ini. Atau apa kek, mana ada yang memberikan hasil 400% per bulan atau bahkan per tahun. Uangnya dia, nggak ada uangnya dia itu 100%. Tapi dia tawarkan 400% kepada orang-orang yang dia peras totalnya. Dan semua uang 100% yang dia miliki, semua hasil pemerasan. Lalu sekarang 100% uangnya itu pun untuk kembalikan 4 kali lipat dia nggak punya. Boro-boro awal-awal langsung sudah kasih setengah, di-cut 50%. Dengan apa dia bayar 4 kali lipat? Pernah mikir gak? Tuhan tidak berkata, kamu muluk-muluk tidak masuk akal. Lihat ayat 9. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Saya beritahu, kata-kata Tuhan ini luar biasa. Hari ini, keselamatan ini bukan cuma jiwanya. Tuhan berkata, aku akan sertai janji imannya. Aku akan pastikan komitmennya, aku genapi. Orang ini pun anak Abraham, dia masuk dalam covenant perjanjian. Tahukah Abraham itu diberi Tuhan janji, kamu akan jadi sangat kaya dan keturunanmu menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan berkata, sekarang aku akan tuntun dia untuk bisa mengembalikan, untuk setengah itu setelah dikasihkan ke orang miskin. Semua orang yang diperas dikembalikan. Aku akan mampu membantu dia untuk memultiplikasikan apa yang dia punya. Sehingga dia bisa kembalikan 4 kali lipat kepada semua. Dia masih bisa hidup dengan keluarganya. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan berkata seperti ini. Asal kamu singkirkan dewa kejijikanmu, tak tunjukkan kemuliaanku. Gimana aku bisa membuat minus 400 jutamu menjadi plus 400 juta kalau Allah campur tangan dan itu dengan cara legal. Allah tidak akan membuat 400 juta hutangmu itu tutup buku, nol, break even. Tuhan tidak di level itu, saudaraku. Apa yang minus diganti jadi plus sama Tuhan. Tuhan sanggup. Tuhan masih bisa lakukan itu kepada barang siapa yang mau tunduk kepadanya. Saya bukan bicara soal keuangan, saya bicara soal pemulihan dalam kehidupan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Waktu saya melihat Yesus ngomong gini sama Lazarus, Sakyus, kebalik lagi. Ya. Asal saya tidak ngomong Sagitarius. Saya berkata, Tuhan, Alkitab memang tidak mencatat lagi apa yang terjadi dengan Sakyus. Tapi tidak mungkin Tuhan tidak follow up. Bapak, Ibu, Saudara,
tolong jangan pandang terus masalahmu dan masalahku. Pandang Dia yang berkuasa memutarbalikkan keadaanmu. Yang Dia minta hanya pertobatan. Yang Dia minta serahkan dewa kejijikan. Barang siapa bisa hadapi Allah, dia bisa hadapi rintangan apa saja. Siapa bisa hadapi Tuhan, dia bisa hadapi segala macam rintangan. Siapa bisa hadapi Tuhan Yesus, Allahnya, dia bisa hadapi manusia. Lihat sekarang di Matius 5 ayat 23-26. Saya yakinlah Sakius berhasil mengembalikan 4 kali lipat kepada semua. Tidak ada, kalau enggak pasti nama Yesus jangan sampai hari ini 2000 tahun kemudian dulu sudah dicacat sama orang. Pasti terjadi suatu mujizat dalam rumah tangga Sakius. Bukankah Tuhan berkata hari ini rumah ini dipenuhi keselamatan dan penyertaan? Saya yakin pasti terjadi perubahan yang luar biasa supranaturalnya. Dan perkenanan Allah seperti tahun ini kita cetuskan demikian di gereja kita. Tahun perubahan supranatural dan tahun perkenanan. Pasti hanya dengan perkenanan Sakius bisa membayar semua orang yang dia peras kali 4. Sudah dipotong 50% modalnya, dikasih orang miskin. Something must have happened in his life afterwards. Pasti ada sesuatu terjadi dalam hidupnya yang sifatnya tidak kurang dari perkenanan Allah. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang merupakan perubahan yang manusia merasa tidak masuk akal bisa terjadi demikian. Tidak ada terjadi, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Sakius. Saya penasaran. Tapi mengenal Tuhan selama 26 tahun, dia tidak pernah mengecewakan. Aku tahu sesuatu yang baik terjadi pada Sakius. Jangan ragu Bapak Ibu, mujizat masih terjadi. Tuhan hanya minta pertobatan. Tuhan hanya minta serahkan dewa kejijikan. Serahkan setiap keluhan, serahkan setiap keraguan, serahkan setiap amarah, setiap kecewa, setiap niat untuk berdosa, serahkan. Tuhan akan mempercepat prosesmu demikian cepat. Anda menoleh dan berkata, wow, bukan hanya aku luput dari jerat burung. Sekarang aku bisa membebaskan semua burung. Bukan hanya aku bisa lewat pas-pasan. Sekarang aku bisa surplus dan memberi kepada orang. Saya tidak hanya bicara tentang keuangan, juga bicara tentang kelayakan. Dulu diterima aja, gak jadi masuk neraka aja, rasanya udah terima kasih ya Allah. Sekarang aku menjadi saksinya. Aku menuntut banyak orang pada Kristus gak masuk akal. Kalau Allah memulihkan, keadaan kita seperti bermimpi saja. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Mulut kita penuh dengan tawa dan berkata, wow, what has happened, apa yang terjadi. Kalau Tuhan memproses Anda, tidak birokrasi. 3 hari Anda akan bangkit. Tuhan tidak akan tele-tele dengan Anda. Cepat masuk dalam proses Tuhan, cepat dipulihkan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.